There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, Assalamualaikum don't know warahmatullahi where you wabarakatuh. are, Izin memperkenalkan 'cause diri. you're Perkenalkan not nama here. saya Taratania It's dengan been way nomor too NPM long. 2074 If I could lay down 2010 beside you, I would. 138. When nothing really Saya matters, berasal dari that's all I Fakultas wanna do. Hukum jurusan I Ilmu hope that Hukum. you were safe Pada and saat ini, that I will saya see you akan soon. menjabarkan materi If I could tentang lay down pengantar ilmu beside you, hukum yang I would. dibimbing oleh Ibu dosen Dr. Lina Maulidina, SHMH. Berikut penjelasannya. Apa sih itu hukum? Hukum adalah suatu norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan tertulis ataupun aturan yang tidak tertulis, yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam berperilaku, bersikap, menertibkan masyarakat, mencegah terjadinya perselisihan di antara masyarakat, dan keadilan. Hukum juga membantu melindungi hak dan kewajiban dalam masyarakat, serta menjaga para pemilik kekuasaan untuk tidak bertindak sewenang-wenang dalam pemerintahannya. Dengan adanya hukum, suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisirkan tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Hukum memiliki peran dan fungsinya. Hukum berperan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Agar hukum juga akan mencegah perlakuan atau masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan bersama, sehingga nantinya diharapkan terciptanya kondisi yang aman dan tertib. Hukum juga memiliki beberapa peran, yaitu peran dalam kehidupan keluarga, peran dalam pekerjaan, ataupun kehidupan sehari-hari. Hukum memiliki beberapa fungsi. Fungsi hukum ada 4. Yang pertama, sebagai alat pengatur ketertiban hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai hukum bersifat atau menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana penggerak pembangunan. Dan yang terakhir, hukum berfungsi sebagai fungsi kritis. Secara umum, hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai pedoman hidup masyarakat. Yang kedua, sebagai social control. Yang ketiga, sebagai social engineering. Yang keempat, sebagai social dispute settlement. Tujuan hukum adalah suatu penegakan hukum agar terciptanya atau datangnya sifat kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, ketertiban, kefaedahan, dan kedamaian. Hukum juga berciri-ciri adanya perintah dan larangan, di mana perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Hukum juga bersifat memaksa, mengatur, dan melindungi. Hal tersebut dibuat sedemikian rupa agar terwujudnya ketertiban di masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai dan tentram. Ciri-ciri hukum secara penjabarannya ialah: yang pertama, hukum itu berisi tentang perbuatan perilaku manusia. Yang kedua, peraturan tersebut itu akan diawasi atau dimonitor oleh badan hukum yang berwenang. Yang ketiga, peraturan hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar akan diberikan dengan sanksi sangat tegas. Kelima, hukum itu berisi tentang perintah dan langgaran yang mana harus dipatuhi oleh masyarakat. Lalu yang terakhir, dalam hukum terdapat perintah dan larangan yang tidak dapat dilanggar ataupun dipermainkan. Hukum itu
ada juga dibagi berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum privat dengan hukum publik. Kalau hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar pribadi. Contohnya seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum perselisihan nasional, hukum perdata internasional. Terus kalau yang kedua itu namanya hukum publik. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar kepentingan masyarakat umum. Contohnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Dua hubungan ini nggak bisa dipisahkan karena satu sama lain itu ada hubungannya di masyarakat atau saling berterkaitan. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas lebih lanjut yaitu mengenai aparat penegak hukum. Jadi dalam proses penyelesaian beberapa perkara seperti perkara pidana ataupun perdata, ada aparat penegak hukum yang terkait seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Dalam proses penyelesaian perkara perdata, aparat penegak hukum yang terkait hanyalah hakim dan staf pengadilan. Apa itu hakim? Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait atau terikat dalam setiap proses penyelesaian suatu perkara. Karena hakimlah yang memberikan putusan dan menentukan hukuman terhadap setiap perkara. Adapun pada video kali ini, saya sempat bertanya-tanya tentang salah satu aparat penegak hukum, yaitu salah satunya dari kejaksaan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Pada hari ini saya sedang bersama Bapak Andi Hendra Jaya, SHMH. Pada saat ini Bapak sedang bertugas di mana? Saya bertugas di Kejaksaan Agung RI di Jakarta di bidang intelijen di daerah C. Baik, mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai kejaksaan. Pak, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan Ya. tentang kejaksaan. Salah satu yang pertama, apa sih fungsi dari kejaksaan itu? Ya, ini saya akan terangkan biar adik-adik tahu semua. Kejaksaan adalah sebagai suatu lembaga negara yang sebagai penegak hukum tinggi yang fungsinya dan tugasnya dan wewenangnya adalah terutama di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka, mandiri, serta lepas bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh pihak manapun. Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya dan wewenangnya tersebut, kejaksaan harus mampu menegakkan supremasi hukum, perlindungan hukum demi kepentingan hukum dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib mengganti nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan mengedepankan hati nurani. Lalu pertanyaan saya kedua adalah bagaimana untuk mewujudkan visi dan misi kejaksaan dalam menjalankan tugasnya? Dalam mewujudkan visi dan misi kejaksaan, kita mempunyai tugas yaitu di bidang penuntutan yang menempati posisi yang strategis dalam mata rantai penegakan hukum akan berhasil apabila dilaksanakan oleh jasa penuntut hukum yang profesional, yang tangguh, mandiri, dan mumpuni, disertai dengan integritas, moral, kepribadian yang handal. Oleh karena itu, kemampuan dalam menguasai, memahami, dan menghayati ketentuan peruntutan yang berkaitan dengan tugas penuntutan merupakan syarat mutlak bagi seorang jasa penuntut. Kalau misalkan dalam melakukan persidangan, kejaksaan kan ada membuat surat dakwaan. Sebenarnya apa fungsi dari surat dakwaan tersebut? Di sini fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum sebagai dasar melakukan penuntutan
yang meringankan untuk mereka sebagai dasar melakukan upaya hukum, serta bagi hakim sebagai dasar perusahaan persidangan sebagai dasar menjatuhkan putusan. Bagaimana syarat-syarat Sahnya surat dakwaan untuk Adi ketahui yaitu ada beberapa syarat. Pertama, syarat formil, di mana harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jasa penuntut umum. Yang kedua, harus memuat identitas terdakwa secara lengkap sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan tersangka, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Penulisan identitas harus selalu sama yang tertera pada berita acara pemeriksaan tersangka, pada surat dakwaan, pada pemeriksaan di sidang, pada tuntutan dan berita acara melaksanakan putusan. Sedangkan syarat material yaitu harus satu memenuhi uraian cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Kedua, menyebutkan waktu tindak pidana dilakukan. Ketiga, menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian, tentang cermat dan jelas dan lengkap harus kita teliti kembali. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah membahas tentang aparat penegak hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama adalah faktor hukum itu sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas, yaitu pihak yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Yang keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang terakhir, faktor kebudayaan, yang merupakan cipta karya, hasil dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan kehidupan. Ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang. Bahan kajiannya adalah hukum yang berlaku atau dikenal dengan nama ius constitutum. Bukan hukum yang dicipta-ciptakan atau ius constituendum, atau hukum kodrati atau hukum alam yang sering disebut dengan universal. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum, yang isinya mempelajari semua seluk-beluk hukum, misal asal mula hukum, wujud hukum, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, perkembangan hukum, fungsi, dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Perbedaan ilmu hukum positif dan ilmu hukum pasti atau alam. Ilmu hukum positif atau hukum yang dikaji adalah hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia atau dalam masyarakat, bukan hukum atau dalil yang dipelajari dalam ilmu pasti atau alam yang objeknya benda mati. Dalam hukum positif, objek yang diatur adalah sekaligus juga sebagai subjek atau pelaku. Dalam ilmu pasti atau alam, metode keilmuannya adalah metode ilmu pasti atau alam, atau dikenal dengan Naturwissenschaften atau kasualitas. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari hukum positif sebagai perangkat norma yang mengatur manusia dan masyarakat. Adapun metode keilmuannya bersifat humanitis atau
pada saat pendidikan di jurusan ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari ilmu hukum, yang dimana hukum itu sendiri sangat luas ruang lingkupnya, yaitu dengan memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besarnya. Adapun kedudukan atau fungsi dari pengantar ilmu hukum adalah sebagai mata kuliah dasar keahlian yang berfungsi memberikan pengertian dasar mengenai hukum, baik secara garis besar maupun secara mendalam, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Pengantar ilmu hukum memiliki beberapa fungsi. Salah satunya ialah berfungsi pedagogis. Apa itu berfungsi pedagogis? Yaitu menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk penuh kesungguhan mempelajari ilmu hukum. Adapun beberapa pembagian hukum dan penjelasannya. Yang pertama adalah ada yang namanya hukum perdata. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Itu yang disebut dengan hukum perdata. Lalu ada pula yang namanya hukum dagang. Apa sih itu hukum dagang? Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya. Maksudnya itu dalam usahanya memperoleh keuntungan, atau dapat dikatakan juga hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya. Ada juga yang dinamakan hukum pidana. Hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, seperti perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan, seperti oke, pembunuhan. Yang selanjutnya ada pula yang namanya hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara atau peraturan yang menentukan badan-badan yang dibentuk, wewenang masing-masing badan, hubungan antara badan yang satu dengan yang lainnya, atau suatu organisasi pemasarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur masyarakat. Selain itu, ada yang dinamakan hukum administrasi. Hukum administrasi Perdata internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara yang lain dalam hubungan internasional. Adapun juga hukum publik internasional. Hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional. Yang kedua, adapun arti hukum dari segi etimologi. Salah satu yang pertama adalah hukum.
Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-qas yang mengandung pengertian yang dapat melakukan paksaan. Yang kedua, ada yang dinamakan rej. Rej berasal dari kata rejtum dalam bahasa Latin yang artinya bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Istilah lain rej yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah, atau raja yang mempunyai arti kerajaan direktum, direktur, rektor yang artinya orang yang pekerjaannya membimbing atau mengarahkan. Dari kata rej timbul pula istilah direct yang artinya itu keadilan. Jadi dengan demikian rej itu bisa diartikan yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Terus yang ketiga ada ius. Kata ius dalam bahasa Latin itu berarti hukum yang berasal dari kata liber, artinya mengatur atau pemerintah yang berkaitan erat dengan dunia atau keadilan. Jadi dalam bahasa Inggris berarti hukum yang berkaitan erat dengan keadilan, wibawa, keadilan, dan keadilan. Adapun leg, leg itu berasal dari bahasa legerage, artinya menguntungkan orang-orang untuk diberi perintah. Kata leg berarti berdasarkan uraian Pengadilan Indonesia secara etimologi maka dapat disimbolkan bahwasanya pengertian berdalilkan keras dengan keadilan. Pengertian berdalilkan keras dengan keadilan. Pengertian hukum itu berdalilkan keras dengan perasaan atau order. Pengertian juga bertalian erat dengan peraturan yang berisi norma. Adapun materi yang berikutnya adalah asas hukum. Asas hukum adalah unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum. Atau dapat dikatakan asas hukum merupakan dasar peraturan hukum, atau asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum. Mengapa dapat bisa dikatakan asas hukum merupakan jantungnya hukum? Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, atau dasar lahirnya peraturan hukum, atau bisa sering disebut dengan artinya peraturan hukum. Yang kedua, asas hukum merupakan kesadaran yang membuat hukum itu tumbuh dan berkembang. Ketiga, asas hukum merupakan penjabaran atau mengandung nilai-nilai dan integritas etis. Keempat, asas hukum merupakan sumber daya hukum. Merupakan penjabaran dari asas hukum. Dan terakhir, asas hukum merupakan hukum bicara bagi pembentuk hukum dan pengambil hukum. Ada pula perbedaan antara asas hukum dan norma hukum. Perbedaannya adalah yang pertama, asas merupakan dasar pemikiran umum dan asli, sedangkan norma merupakan aturan yang real atau nyata. Yang kedua, asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut. Dan ketiga, asas hukum tidak mempunyai saksi. Maaf, ada prinsip hukum. Menurut profesor Sudirman, hukum adalah kesatuan dari pasangan terpilih dan terjadi atau unsur yang satu sama lain. Hukum merupakan suatu sistem presiden
mendatangkan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, dan kebahagiaan pada kehidupan masyarakat. Hukum juga bersifat untuk melindungi, mengatur. Hukum juga memiliki banyak arti, tetapi memiliki satu makna yang berdasarkan atau berisikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum juga terdapat beberapa